three, four. Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Nike Afra. Saya calon guru penggerak dari angkatan 7. Saya bertugas di SMP Negeri 3 Satapina Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini saya akan mewawancara salah satu kepala sekolah. Halo, perkenalkan nama saya Bunga SAG. Saya bertugas di SMP Swasta Bhinneka Nangapino. Selamat siang Ibu Bunga. Baik, selamat siang. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini kita melakukan sesi wawancara ya Bu. Iya. Nah, kebetulan tema pada wawancara hari ini tentang pengambilan keputusan dilema etika. Ngomong-ngomong nih Bu Bunga, udah berapa lama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah? Saya menjabat sebagai kepala sekolah, terutama di SMP Swasta Bhinneka itu sudah selama 3 tahun. Oh, cukup lama ya Ibu Bunga. Pastinya Iya. Ibu punya banyak sekali pengalaman dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika itu ya Bu Bunga. Nah, ngomong-ngomong yang ingin saya tanyakan dengan Ibu Bunga yaitu berkaitan dengan pengambilan keputusan di dalam kasus yang terjadi di sekolah atau permasalahan yang melibatkan Ibu Bunga untuk dalam pengambilan keputusan. Nah, bagaimana caranya Ibu Bunga menentukan atau mengidentifikasi dalam pengambilan keputusan apakah dia masuk ke dalam kategori dilema etika ataukah dia dalam kategori bujukan moral? Bagaimanakah Ibu membedakan hal tersebut? Baik, terima kasih. Tentu selaku kepala sekolah, saya sendiri itu tidak bisa mengambil keputusan secara semena-mena. Tentu juga saya memerlukan bantuan terutama dari pihak Dewan Guru. Karena sebagai pihak sekolah, terutama saya sebagai kepala sekolah, tentu kami juga yang pertama-tama itu harus menganalisis apakah permasalahan itu termasuk kategori masalahnya apa dulu. Apakah itu misalnya bujukan moralkah, ataukah Apa dilema etika tadi ya Bu? apakah itu masalah dilema etika dan sebagainya. Jadi kami tidak bisa langsung memastikan bahwa itu kasusnya seperti apa. Biasanya kami dulu apa yang terjadi di sekolah, kami melihat dulu kasusnya seperti apa, ditelaah dulu, kemudian dianalisis dulu bersama Dewan Guru dan staf yang lainnya. Biasanya seperti itu. Oh, Ibu. begitu ya Bu. Jadi Ibu sebagai kepala sekolah tidak bisa langsung mengambil keputusan langsung ya Bu. Jadi harus mengidentifikasi, melihat, menganalisis, baru membicarakannya dengan rekan-rekan sejawat atau guru-guru Ibu di sekolah ya. Biasanya memang tolak ukur utamanya itu adalah peraturan di sekolah Ibu. Jadi biasanya kan dalam suatu sekolah itu kan biasanya ada aturan tersendiri. Misalnya boleh seperti itu, boleh seperti ini, terutama berkaitan dengan kasus tadi, apakah itu berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral ya. Bujukan moral dan lainnya kan kita tidak bisa membedakan kasusnya ini. Kalau kita tidak menelaah dulu, tidak musyawarah dulu bersama Dewan Guru dan sebagainya, kita tidak bisa memastikan itu karena kita sebagai kepala sekolah agak susah juga kalau kita langsung mengambil keputusan dengan sendiri. Tentu yang di sana banyak terlibat, terutama wali kelas Ibu, wali kelas dan juga guru mata pelajaran. Ya, apalagi kalau berkaitan dengan murid ya Bu, kita harus mempertimbangkannya dengan sebaik mungkin. Karena banyak pihak yang dilibatkan ya Bu. Seperti tadi wali kelas atau mungkin guru-guru atau mungkin juga orang tua murid ya Bu. Baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini Ibu memimpin sebagai kepala sekolah. Nah, bagaimana caranya Ibu menjalankannya dalam pengambilan keputusan, terutama pada saat di mana keputusan itu tuh berkaitan dengan suatu permasalahan atau suatu kasus atau sesuatu yang sama-sama benar Bu. Tidak ada istilahnya tuh benar lawan salah, tapi sama-sama benar. Nah, itu kan pasti Ibu akan mengalami yang namanya dilema etika tadi ya Bu. Nah, bagaimana caranya Ibu memutuskan keputusan tersebut? Berkaitan dengan hal tersebut, mungkin saya sebagai kepala sekolah
Mungkin saya yang pertama akan melihat apa yang menjadi prioritas Ibu. Jadi ketika misalnya dalam satu hari itu ada kepentingan umum misalnya atau kepentingan yang berkaitan dengan sesuatu yang mendesak lah kira-kira. Jadi apa ini yang duluan saya dahulukan misalnya. Atau begini, kalau seandainya mengganti peran mungkin saya bisa menyuruh dari staf saya atau dari perwakilan dan sebagainya yang bisa mengikuti prosedur di luar atau seperti apa yang intinya itu kita bisa memilah mana yang penting dan mana yang tidak penting. Jadi kalau kira-kira itu penting dan mendesak, mungkin saya akan mengganti dengan orang yang bisa digantikan. Kurang lebih seperti Berarti itu. dalam setiap keputusan itu tidak ada yang dirugikan, tapi ada istilahnya ada apa namanya ya, solusi ya Bu. Iya, baik, Misalnya solusi, Ibu misalnya hari ini harus ikut rapat, tapi sementara Ibu ada jadwal di Iya. tempat lain, nanti solusinya Ibu minta salah satu guru untuk mewakili ya. Iya, Jadi kalau memang harus seperti itu, kalau memang harus digantikan, akan saya gantikan. Kalau memang mendesak saya yang harus hadir, berarti saya akan mencari pengganti yang lain lagi. Intinya saya akan melihat mana yang menjadi prioritas di sekolah, apa yang akan didahulukan, intinya itu yang duluan dikerjakan. Oh, jadi dalam pengambilan keputusan sama-sama benar. Jadi Ibu melihat mana yang lebih sifatnya urgent atau lebih Iya. penting pada saat itu, kemudian mencari solusi untuk keputusan tersebut ya Bu, Iya. agar sama-sama tidak merugikan atau Iya. tidak ada yang dirugikan atau Iya. diuntungkan seperti itu ya Bu. Iya. Oke. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan pengambilan keputusan. Ibu bisa berbagi nih dengan saya langkah-langkah yang telah Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu seperti apa ya Bu? Ini berdasarkan pengalaman yang saya alami ya Bu Nike selama 3 tahun saya menjabat sebagai kepala sekolah. Tentu itu tidak mudah bagi saya. Saya Bu. merasa juga banyak hal tantangan yang harus saya kerjakan. Tapi berbekal dari perjalanan pengalaman saya selama ini yang saya ambil, itu yang pertama saya itu memang berpacu dari, yang pertama saya melihat dari aturan dulu sih. Karena Iya, Bu. di sekolah kami kan biasanya ada aturan nih, aturan apa yang harus dijalankan, misalnya berkaitan dengan kedisiplinan dan sebagainya. Kemudian yang kedua juga kami biasanya kalau dalam pengambilan keputusan, saya sebagai kepala sekolah itu kan harus menjadi partner kerja juga untuk rekan-rekan saya Ya, kan. kemitraan Ya, seperti jadi itu. saya tidak bisa semena-mena juga terhadap teman-teman saya. Maka di sana saya juga harus, kalau ada apa-apa saya juga harus menjalankan musyawarah terlebih dahulu Bu. Jadi saya walaupun nanti keputusan akhirnya itu akan ada di kepala sekolah, tapi saya juga bertanya dulu nih, oh kira-kira seperti apa, solusinya apa, misalnya seperti itu. Jadi kita yang biasa kami lakukan itu seperti itu. Kemudian nanti keputusan akhirnya misalnya entah menggunakan voting atau apa. Jadi kurang lebih itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita juga melihat bagaimana sih di sana pertimbangan-pertimbangan berikutnya, apakah di sana itu bertentangan dengan nilai-nilai moral dan sebagainya, misalnya entah nilai-nilai kebajikan, misalnya di sana apa nih yang kira-kira yang patut kita pertimbangkan. Kira-kira kan dalam pengambilan keputusan itu kadang-kadang kita mungkin banyak orang mengambil keputusan tuh dengan emosional semata Ibu. Misalnya oh harus ini harus selesai hari ini misalnya, tanpa berpikir panjang terlebih dahulu kan. Jadi Oh iya Bu. banyak hal-hal yang juga yang harus kita pertimbangkan. Misalnya dengan rekan kerja kita kan tidak selamanya itu hari ini moodnya bagus, Iya. besok belum tentu moodnya bagus. Jadi setiap hari kita juga harus profesional sih dalam bekerja, juga itu penting. Oh ya, Ya. berarti Ibu langkah-langkah yang Ibu ambil itu lebih banyak pertimbangan ya Bu, Ya. nggak langsung Ibu Ya. putuskan, tetapi menelaah dulu keputusan tersebut, kemudian membicarakannya dengan guru-guru Ibu di sekolah, kemudian hingga muncullah kesepakatan Ya. dan pada akhirnya kan Ibu yang menentukan Ya. keputusannya, tapi Ya. keputusan yang telah Ibu ambil itu berdasarkan adanya kesepakatan bersama ya, dengan pertimbangan yang banyak, Ya. yaitu tadi melihat tadi nilai-nilai kebajikan ya, Ya. apakah itu bertentangan dengan nilai, misalnya nilai kebajikan universal kan, misalnya kita tahu kan kejujuran, keadilan, tanggung jawab dan sebagainya ya Ya. Bu. Baik Bu. Kalau tadi kita membahas tentang langkah-langkahnya ya Bu Bunga, sekarang ingin saya tanyakan Bu, hal-hal apa Bu yang efektif yang Ibu gunakan untuk dalam pengambilan keputusan? Berdasarkan pengalaman saya sebagai kepala sekolah, biasanya sesuatu yang efektif itu tentu perlu banyak
pembelajaran juga ya Bu Nike. Ya. Tapi efektif dan tidaknya itu kemudian itu memang tergantung kepada kita juga sih. Kadang-kadang sesuatu yang efektif itu perlu proses juga. Tapi biasanya saya itu di sekolah yang pertama itu memang mengacu kepada tolak ukur utamanya itu adalah aturan, Bu. Misalnya berkaitan dengan aturan di sekolah itu seperti apa. Karena kalau kita menentang aturan di sekolah itu sudah tidak efektif hukumnya, gitu kan. Otomatis kalau kita melanggar aturan dan sebagainya, ya bagaimana bisa dikatakan efektif gitu kan. Jadi efektif yang utamanya itu adalah aturan dulu yang dilaksanakan sebaik mungkin. Yang kedua, kemudian bagaimana berkaitan juga dengan hal-hal yang seperti itu juga tadi yang dilema etika, kita juga harus pandai-pandai mencari solusi. Kira-kira solusi terbaik apa yang harus saya kerjakan hari ini, jurus jitunya misalnya kita ya harus cepat tanggap mencari solusi terbaik, apa prioritas pertama yang harus kita kerjakan. Karena kalau biasanya kalau kita sudah banyak kerjaan, ya banyak sekali Bu kerjaan kita, misalnya seperti itu kan. Nah tapi kalau kita tidak pandai-pandai, ya maka kita akan terjadi stres dan sebagainya. Tapi ya maka tadi saya memang mengandalkan teman-teman, melewati musyawarah dan sebagainya. Jadi kira-kira nih solusi apa dulu yang harus saya ambil. Maka misalnya tadi kalau ada di satu hari itu ada 2 agenda bersamaan misalnya. Nah kalau memang saya tidak bisa turun, otomatis saya harus menggantikan itu dengan rekan-rekan teman kerja saya, misalnya seperti itu. Oh begitu ya Bu. Jadi hal-hal efektif yang Ibu terapkan dalam pengambilan keputusan selama ini Ibu melihat dari aturannya ya. Iya. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan, terus yang ketiga adalah mufakat atau musyawarah dengan guru-guru, kemudian melihat solusinya, kemudian melihat waktu, prioritas, seperti itu ya Bu, hal-hal yang efektif yang Ibu gunakan dalam pengambilan keputusan. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu ada tata kala atau waktu semacam target dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah atau kasus yang ada di sekolah? Baik, kalau dalam menyelesaikan kasus itu biasanya tata kalanya atau masanya itu tidak bisa kita tentukan berdasarkan ininya Ibu. Biasanya kita itu akan melihat kasusnya seperti apa dulu. Kalau memang bisa diselesaikan hari itu, akan kita selesaikan. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang memang membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Misalnya kita ketika anak misalnya berkelahi di sekolah misalnya. Nah, hal tersebut kan tidak bisa diselesaikan hari esok. Otomatis harus hari ini kita selesaikan. Jadi kurang lebih itu seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Tergantung pada jenis kasusnya. Jadi bisa menentukan apakah itu harus diselesaikan sekarang atau besok atau dalam waktu tertentu ya Bu. Baik. Begitupun bukan berdasarkan kasus saja Ibu, begitupun juga dengan pekerjaan kan. Biasanya ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus kita selesaikan hari ini, ada juga yang boleh kita tunda. Nah kalau seandainya berkaitan dengan penundaan pekerjaan kan otomatis tadi kembali ke efektivitas kita dalam bekerja. Maka itu yang saya tekankan kembali kepada rekan-rekan kerja saya, kurang lebih itu seperti itu. Walaupun mungkin dalam kenyataannya kita memang kadang-kadang mungkin ada rasa malas dan sebagainya, tapi sebisa mungkin pekerjaan di hari itu harus kita selesaikan di hari itu juga. Kurang lebih seperti itu. Baik Bu. Nah kalau tadi berkaitan dengan waktu, target, nah bagaimana dengan faktor-faktor, adakah faktor-faktor atau orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan Bu, yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Baik, tentu faktor-faktor yang terlibat atau orang-orang yang terlibat ya memang guru-guru terutama ya, rekan kerja yang di sana kan mereka punya tugas dan fungsinya masing-masing. Biasanya itu wakakesiswaan, kurikulum, kemudian bendahara, kemudian wali kelas, kemudian kembali ke guru mapel. Ya, biasanya itu sih yang berperan penting, kemudian yang faktor-faktor yang mendukung saya dalam mengambil keputusan dan sebagainya itu. Baik Ibu. Jadi yang terlibat terus faktor-faktor yang memudahkan Ibu dalam pengambilan keputusan tadi adalah guru-guru yang istilahnya punya tugasnya ya. Punya kaitannya dalam pengambilan keputusan tersebut ya Bu. Tugas dan fungsinya masing-masing, karena kalau dalam sekolah itu kan biasanya mereka sudah ditugaskan dengan tugasnya fungsinya masing-masing kan.
kesiswaan mereka menangani apa, kemudian wakakurikulum mereka di bagiannya apa. Jadi ketika ada kasus tertentu atau ada hal tertentu di sekolah, nah kita lihat dulu nih, ini kira-kira ini berkaitan dengan apa. Kalau ini berkaitan dengan kesiswaan, berarti guru yang bertugas di kesiswaan tersebut yang Ibu libatkan ya terlebih dahulu ya. Biar dalam kurang lebih pengambilan seperti keputusan itu, ya. Baik Bu, terima kasih. Baik Bu Bunga, pertanyaan yang terakhir, dari pengalaman Ibu selama 3 tahun ya dalam pengambilan keputusan dilema etika, adakah pembelajaran atau hal-hal yang dapat Ibu petik dalam pengambilan keputusan tersebut Bu? Tentu berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan ya, tentu banyak yang bisa saya petik hikmah dan pembelajarannya ya Ibu Nika. Yang pertama, saya selaku kepala sekolah itu harus profesional. Kemudian saya juga harus pandai-pandai mencari solusi. Terus yang berikutnya juga saya tidak bisa bekerja sendiri, saya juga harus melibatkan rekan kerja saya sesuai tupoksi dan fungsi mereka masing-masing. Karena itu berkaitan dengan profesionalitas dalam pekerjaan juga. Kemudian di sisi lain juga kita itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan dari para teman-teman. Jadi kita tidak bisa misalnya gegabah, tidak bisa semena-mena, mentang-mentang misalnya kita kepala sekolah, lalu keputusan yang kita ambil itu kita sendiri yang ini karena saya merasa saya berhak misalnya. Jadi tidak seperti itu. Jadi kita juga harus tetap punya jiwa pelayanan dengan kerendahan hati juga dalam membimbing teman-teman, terutama dalam supaya kita menjadi tim yang solid sih, kurang lebih itu seperti itu. Wah, sangat luar biasa ya Bu Bunga. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bu Bunga sudah meng-share pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika sebagai kepala sekolah ya. Sebagai pemimpin, di mana sebagai pemimpin itu sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan ya. Karena keputusan akhir itu ya di pemimpin kan. Tapi tidak lupa Ibu Bunga melibatkan guru-guru di sekolah dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan itu tadi ya, Ibu Bunga mengidentifikasi, menganalisis kasus tersebut, apakah dia masuk ke dalam dilema etika atau dia masuk ke dalam bujukan moral dan sebagainya. Kemudian Ibu Bunga juga memperhatikan langkah-langkahnya ya. Kemudian juga melihat mana yang diprioritaskan pada saat itu. Kemudian juga bermusyawarah itu sangat penting ya, dan kembali lagi melihat apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi ya, tentang apakah sudah tidak di luar, maksudnya tidak bertentangan dengan nilai kebajikan dan peraturan sekolah ya tadi ya Bu Bunga. Baik Bu Bunga, sekian pertanyaan-pertanyaan dari saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sukses selalu ya Bu Bunga. Terima kasih. Baik, salam dan bahagia. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini dapat menginspirasi Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia, bergerak dan terus bergerak.